Kenapa lu Roy hari ini? Dorong motor aja susahnya kayak orang lagi ikut ujian. Terserah deh, kamu ngomong apa. Bisanya ngeledek aja, bukannya bantuin. Apa? Ngebantuin lo markirin motor ini? Gila. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tuh, asiknya. Maksud gue noraknya. Ngapain lo ngeliatin kita dari tadi? Enggak. Alah, kalau lo memang cowok jantan, lo harus berani jujur dong. Lo ngeliatin kita kan dari tadi? Iya bener. Iya apaan? Lu ngeliatin kita atau enggak? Iya. Tadi gue ngeliatin kalian. Soalnya kalian cantik banget. Jadi saya nggak bisa kalau nggak ngeliatin kalian. Kalau ada cowok gendut jelek macam lo yang ngeliatin kita kayak begini. Oli. Iya. Tunggu. Duduk sini aja deh. Hah? Duduk. Iya. Aduh, gendut-gendut lo jatuh. Lo makan apa? Lo kenapa, Ali? Mir, kamu kok ngetawain saya sih? Kamu kan sahabat saya. Li, aduh, gimana gue gak ketawa, Li? Gue tuh tahu lo udah terobsesi sama itu cewek-cewek dari lama, iya kan? Tapi kenyataannya lo tuh selalu gagal. Lo tau kenapa? Itu berarti mulai sekarang lo harus ubah strategi lo cara ngadepin cewek. Ganti tuh strategi-strategi lama lo. Udah gak zaman, norak. Kok gini sih? Kemarin si Roy yang kelakuan yang nggak bener. Sekarang kok Mira ikut-ikutan juga sih? Pasti deh nggak beres deh. Mir, tunggu deh. Saya harus bicara sama kamu, Mir. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini ngindarin saya? Apa kamu marah gara-gara saya terlalu merhatiin penguins? Gue marah. Ya enggak Lali, gue gak masalah kok. Lo harus tahu ya,
cewek-cewek itu bukan selera gue, bukan tipe gue. Jadi kalau lo mau ambil, lo ambil aja dua-duanya. Gue gak ngaruh. Terus maksud lo gue harus ngerubah strategi untuk ngedapetin Pink Queen itu apa? Soalnya saya kan gendut, jelek, nggak seperti cowok keren yang ada di kampus ini, Mir. Dan udah deh, kayaknya saya sia-sia deh kalau usaha kayak gitu tuh nggak mungkin dapet. Aduh, stop. Li, masa lo harus dijelasin sih? Yang paling penting itu bukan tampang, Li, tapi penampilan lo. Lo masa nggak ngerti? Gini ya, lo gimana caranya harus nunjukin ke orang-orang seakan-akan lo tuh punya style. Lo tuh keren, lo tuh maco, lo tuh cool, berwibawa, karisma. Lo tuh pinter, meskipun sebenarnya lo enggak. Tapi ya nggak apa-apa. Orang kan nggak peduli itu. Yang penting lo punya style. Itu yang paling penting. Lo rubah dong style lo, jangan kayak begini. Bikin malu gue, tau nggak? Jadi gue harus pinter, keren, terus berwibawa gitu, cool. Oke. Kayaknya gue ngerti deh. Lo yakin? Lo udah bener-bener ngerti? Yap, pokoknya lihat aja nanti. Oke. Gue mau lihat. Sekeren apa sih gaya lo itu? Hai Tim. Mas Roy senyum sama gue. Kamu kenapa sih Tim? Muka kamu kayak gitu banget. Kamu habis ulang tahun ya? Enggak, Mas Roy. Timi mau ngomong Mulai aja. bahwa aduh gimana ya mulainya. Timi cinta. Oli! Nih! Oli, tunggu Oli! 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 Ya ampun, tuh orang kok masih nggak aja sih ngejar gue. Dasar rese. Pasti cari masalah lagi nih orang. Saya nyerah, Roy. Saya udah gak kuat lari. Please, Roy. Jauhin saya. Saya bukan tipe cowok yang seperti kamu pikir, Roy. Saya juga begitu. Apa? Roy! Oh, Mas Roy.
Mas Roy, kenapa sih kamu menghindar dari Timmy? Apa? Mas Roy, Timmy kan cuma mau bilang ke Mas Roy bahwa Timmy itu rela menambah berat badan yang Mas Roy mau. Roy, gue perlu ngomong sama lo. Saya kan udah bilang tadi malam, tidak ada kontak fisik sebelum ada yang namanya cinta. Iya Roy, tapi gue udah mikirin semalam dan gue mau ngomongin masalah ini sama lo. Tapi nggak di sini deh kayaknya. Puas lo. Busuk. Nyolot banget sih lo sama gue. Udah gue bilang berkali-kali lu tuh jauhi si Roy. Roy itu udah milik gue. Ngaca dong, badan lu tuh urusin. Lo pikir gue mau sama si Roy? Ambil sana, gue nggak rugi. Oh iya? Apa-apaan sih? Lagian siapa yang mau sama lo berdua? Hah? Apa? Roy mana Roy? Emang kenapa? Jangan banyak bacot. Gue cuma nanya Roy di mana? Gak tahu. Anu Mbak, kayaknya sih Mas Roy tadi pergi sama Mbak Dona ke kantin. Apa? Gendut. Gue udah mikirin kata-kata lo semalam dan gue sadar kalau lo bener. Iya. Gue baru sadar itu tadi malam dan sekarang gue tahu kenapa selama ini gue selalu pengen memilikin lo. Itu karena gue cinta sama lo, Roy. Dan gue mau nunggu kok sampai lo bisa mencintai gue. Bagus. Akhirnya kamu ngerti juga. Pokoknya tidak ada kontak fisik sampai ada yang namanya cinta, ya kan? Iya. Dan kamu akan menunggu saya kan, Don? Iya. Nunggu sampai saya siap, ya kan? Bagus. Terima kasih ya, Don. Hambar. Gimana kalau yang ini? Kemanisan. Gimana sih tuh banci kaleng? Dia bilang si Roy di kantin. Mana dia? Mir, gimana nih? Gue deketin mereka sekarang ya. Kan tinggal bergaya sok cool aja, iya kan? Ya ampun, Li. Lo tuh ngerti gak sih yang maksud gue cool itu? Lo ngerti gak? Maksudnya apa? Li, maksud gue, kalau lo mau ngejar cewek, kalau lo mau ngejar dia, lo tuh jangan kelihatan kalau lo tuh yang ngejar dia. Gimana caranya supaya dia yang ngejar lo? Paham gak sih lo? Oh gitu. Kayaknya gue ngerti deh. Ngerti nggak ya Mir? Kalau lo gak ngerti, gak usah ngarap. Emang dasar dongok lo, sama kayak temen lo. Sebenarnya rencana lo apa sih? Pasti ada udang di balik batu. Pasti lo ngerencanain sesuatu di balik semua ini. Iya kan? Ayo ngaku. Kamu ngomong apa sih? Lu kira gue nggak tahu ya? Selama ini lu belaga sok suci. Nora tahu. Tapi kenapa kamu marah? Ya jelas lah gue marah. Gara-gara lu yang belaga sok suci, reputasi gue hancur goblok. Semuanya udah nggak ada lagi yang mandang gue di kampus ini. Semua udah berpaling ke lu. Puas lu. Bahkan cewek gue sendiri udah ninggalin gue buat ngejar-ngejar lu. Tahu? Tapi itu bukan salah saya. Terus salah siapa? Itu salah Roy. Roy. Coba deh lu pukul gue. Kayak gue lagi mimpi nih. Gue cuma nyindir goblok. Kata bos suruh pukul. Bukan dipukul beneran. Lo ya? Apa-apaan lo? Lo tuh ya? Berani cuma nama yang lemah.
gue bilangin sama lo semua. Mendingan sekarang juga lo pergi daripada gue laporin ke dekan. Dan lo, sekali lagi lo gangguin dia, gue pecahin pala lo. Terima kasih ya udah mau nolongin saya tadi. Lo jangan kegeeran deh. Gue itu nolongin lo tadi karena gak ada pilihan lain. Lo tunggu aja badan gue balik. Kalau badan gue balik, jangan kan lo digebukin. Lo masuk neraka juga gue gak bakalan peduli. Ternyata kamu belum berubah juga ya. Kamu tuh masih egois, sombong, dan gak punya hati. Sebenarnya apa sih yang lo harapin dari gue? Lo tahu, selama ini gue itu tinggal di rumah lo yang kayak neraka. Sama nyokap tiri lo, sama adik tiri lo yang kayak iblis. Jadi gue udah gak mau lagi ngadepin itu semua. Lo harus ikut gue ikutan sekarang juga. Kita cari Tumbak Mangun. Dan apa yang membuat kamu berpikir kalau saya tuh mau pergi ikutan sama kamu? Lo jangan macem-macem ya. Selama ini gue tuh udah berusaha nyariin lo. Tapi lo selalu ngindar dari gue. Maksud lo apaan? Tapi sekarang lo udah gak bisa ngindar dari gue. Gak ada alasan. Lo harus ikut gue. Titik. Jangan protes. Ngerti, tapi kamu harus berubah dulu. Gue serius. Lo tuh enak jadi gue. Hidup di rumah mewah dengan segala fasilitas. Sementara gue sengsara jadi lo, tau gak? Gue cuman mau badan gue balik. Ngerti? Oke. Tapi sebelumnya kamu harus minta maaf dulu. Minta maaf apaan? Karena selama ini kamu berlaku kasar dan tidak sopan sama saya. Dengar ya. Seumur hidup gue gak pernah mau minta maaf sama siapapun. Ya udah. Karena itu, sekarang saatnya kamu belajar untuk minta maaf. Saya pergi dulu ya. Gila, dasar iblis-iblis sialan. Baik, kalau kalian mau perang, kalian akan dapat perang. Halo? Halo, Mbak Mirna. Iya, ini gue. Siapa nih? Mbak, saya Gina, sekretarisnya Bapak. Bapak masuk ke rumah sakit, kena serangan jantung. Serangan jantung? Sejak kapan si Aden doyan baca? Kayaknya ada yang gak bener nih. Dendroy mendadak sopan dan perhatian gini. Padahal 5 tahun saya kerja di sini, nggak pernah dia bertingkah seaneh ini. Duh, kapan ya Tuan pulang? Mungkin Tuan lebih tahu kenapa Dendroy jadi begini. Gawat. Mirna harus gue kasih tahu nih. Tapi gimana caranya ya? Apa dia mau ngangkat telepon dari gue? Amat. Halo? Ya, sebentar. Den, ada telepon buat Aden. Dari siapa? Dari mana ya? Bukan menjawab, Den. Cewek ya? Iya. Bilang aja saya nggak ada. Halo, tapi Dendroynya ditutup. Kenapa ditutup? Pasti ngambek lagi. Biar tahu rasa. Besar cowok sombong. Emang harus dikasih pelajaran tuh orang. Aden mau kemana, Den? Mau berendam di bathtub. Tadi kan aku mampir ke mall beli bubble bath. Wangi loh, Mat. Dan katanya ya, kalau sering dipakai tuh kulit jadi halus. Terus bersih, wangi, Mat. Kulit bersih, harum, wangi. Kok jadi kayak perempuan? Gue belum pernah gosokan mandi. Dasar cewek rese. Bener kan gue bilang? Dia pasti nggak bakal ngangkat telepon dari gue. Pakai semua masih pelajaran lagi. Pelajaran teh kucing. Udah bagus gue mau kasih tau lo, tau gak? Heran gue. Kadang tuh cewek suka susah dihadepin.
Kenapa sih? Logikanya ke laut apa? Halo, Mirna sayang. Mau kemana sih kamu? Lo tuh sok muna ya? Lo pikir gue nggak tahu? Lo kan yang berantakin kamar gue? Oh. Saya udah muak lihat kamu. Awas ya, kalau kamu macam-macam terhadap saya sama Nisa, saya akan membuat hidup kamu seperti di dalam neraka. Kalau bukan kamu anak kesayangan papi kamu, dari dulu saya udah usir kamu dari rumah ini. Oh, gitu ya? Jadi bukan karena selama ini bapak saya sudah kerja keras mati-matian buat kasih makan kalian? Supaya kalian bisa shopping setiap hari? Lo dengerin gue, ya? Lo mau bikin bapak gue marah? Bapak gue sengsara? Sengsara kayak gimana? Gampang, saya akan membuat papi kamu dinas keluar kota untuk selama-lamanya. Saya akan lihat, apa kamu bisa tahan tanpa perlindungan di bawah ketiak orang tua kamu? Lo tuh telat. Bapak tuh sekarang ada di rumah sakit kena serangan jantung. Hah? Di rumah sakit? Iya. Sekarang dia tuh dirawat di rumah sakit kritis. Jadi kalau menurut gue, ya, mendingan lo berdua segera ke rumah sakit supaya lo dikira tuh istri yang berbakti sama suami. Lo juga, setan. Mikir. Mau kemana lo? Itu bukan urusan lo. Apa ada yang lebih penting selain menjenguk orang tua sendiri yang sedang dirawat di rumah sakit? Lalu kalau papi kamu menanyakan kamu, kita mesti jawab apa? Kan biasanya emang begini. Kalau Aden mandi, berendam, minta digosokin belakangnya. Gak ada. Kamu jangan dekat-dekat. Keluar. Keluar sekarang saya bilang keluar, keluar. Cepat! Papi, aduh, papi kenapa jadi begini, Pi? Aduh, gimana, Pi? Udah baikan apa belum? Ya ampun, kenapa Tuhan setega ini? Padahal Mami setiap hari berdoa untuk papi supaya papi sehat. Pi, Mami tuh sampai stres mikirin papi. Mau sampai nangis-nangis segala lagi, Pi. Makanya papi cepet sembuh ya. Waduh gawat. Gue harus ngomong apa nih? Mir, kamu nggak mau bicara sama papi? Ayo sayang, sini bicara sama papi. Maaf mbak, jam besuk udah habis. Pasien perlu istirahat. Yuk kita keluar dulu. Cepet sembuh ya, Pi. Kayaknya Mami harus ketemu dokter deh. Gue harus cabut dulu sekarang. Ntar gue balik lagi. Mirna, kok lo bisa-bisanya sih ninggalin papi dalam keadaan sakit kayak gini? Kenapa enggak? Kayak tadi gue liat lo perhatian banget di dalam. Bukannya itu udah mewakili perasaan kita semua? Hah?
Den, ini Mbak Rosi, ini Mbak Santi, ini Mbak Norma yang dari salon yang ada pesan tadi. Oh iya, udah bagus deh. Sekarang kita mulai aja deh kalau gitu. Buat apaan sih anu itu? Ini tuh supaya kuku-kuku saya terlihat lebih cantik dan lebih terawat. Ya kan, lihat tuh, bagus kan? Hah? Mbak, jangan lupa dikasih nail polishnya ya, Mbak. Berhenti! Bikin! Gue mau masuk! Gue harus masuk! Kamu lagi. Udah berapa kali saya bilangin, Mbak nggak bisa masuk ke dalam. Heh, ini rumah gue. Gak ada yang bisa ngatur kapan gue mau masuk, kapan gue mau keluar. Dan lo tunggu aja kapan badan gue balik. Percuma gue ngomong sama lo. Buka! Mirna! Keluar lo! Keluar lo! Mirna? Siapa itu Mirna? Diam lo! Gue mau ketemu sama Mirna! Buka! Mirna! Brengsek! Siapa Mirna? Udah biarin aja dia teriak-teriak kayak gitu. Nanti juga dia kecapean sendiri. Kadang-kadang orang kayak dia emang harus diberi pelajaran. Mana sih tuh? Jam segini belum nyampe lagi. Hei Mir, kemana aja sih dicariin? Nggak tahu ya di sini. Mirna. Hello. Mirna. Kok malah bengong sih? Lo mau ngapain lagi sih, Li? Gue mau ngomong kalau gue bawa kacamata sekarang. Nih gue pakai ya. Gimana? Udah keren nggak? Atau gue lebih cool? Ya, kan bengong lagi. Itu dia. Doain gue ya, biar gue sukses. Gila, emang bener-bener tebel muka tuh orang. Parah. Mbak. Kalau jalan pakai mata dong. Mana sih? Dasar bego. Dasar gendut nggak tahu diri. Apa lo bilang? Denger ya, meskipun lo orang gak suka sama gue, tapi gue yakin Pink Queens tercinta gue akan selalu sayang sama gue. Mau gue ajarin nggak cara parkir motor yang baik dan benar? Kok tiba-tiba lo mendadak jadi bego gini sih? Aneh lo. Kasian banget ya. Dari jagoan jadi manusia paling katro di kampus. Hey! Baru selesai kuliah ya? Iya, kok si gendut jadi aneh gitu sih? Ntar malam ada acara nggak? Nggak ada. Nonton yuk. Gue nggak tahu. So cakep amat sih. Bener ya? Oke deh. Aduh, dia pikir dia oke apa? Sok sarukan lagi.
Kayaknya saya udah membuat Tuan Roy merah besar nih. Biarin aja. Orang sombong kayak dia memang harus dikasih pelajaran supaya nggak gede kepala. Hai Roy. Don, jangan gitu dong. Aduh, nanti nggak enak kalau dilihat orang. Yuk, tapi ini kan cuma belayan kasih sayang, Roy. Don, Don, daripada lo ngasih rasa sayang lo ke Roy, mendingan ke gua aja. Lo, nggak salah. Mendingan gue nyayangin anjing gue. Roy, bantuin dong. Daripada lo buang-buang waktu lo sama cowok lemot kayak gini, mendingan lo ikut gue pergi sekarang. Lepasin deh. Kai, bilang dong sama dia kalau gue tuh punya lo. Dan dia nggak bisa seenaknya aja sama gue. Bilang. Iya, kamu pokoknya jangan gangguin dia. Kalau enggak, Kalau apa? Apa? Pergi! kenapa sih dia? Timmy lagi ngebelin badan dia. Timmy lagi jatuh cinta. Dan Ro suka sama cowok gendut. Terus. Mas Roy, I love you. Lo tuh gue cariin kemana aja sih? Susah banget dicariin. Keluyuran gak jelas. Lo inget dong, yang lo bawa itu tampang gue. Sekarang reputasi gue tuh udah hancur tau gak? Semua orang di sini nganggap gue gay. Saya tidak mau bicara dengan kamu. Saya tidak suka kamu. Mau kemana lo? Gue belum selesai ngomong. Emang kamu pikir kamu siapa sih? Seenaknya marah-marahin saya. Emang salah saya sampai tubuh kita tertukar. Bukan salah saya kalau kamu tuh sombong dan tidak beradab. Gak salah lo. Lo yang harusnya mikir lo tuh siapa. Lo gak tahu siapa gue. Gue Roy, cowok paling ngetop di kampus. Lo tanya tuh sama cewek-cewek, siapa yang gak kenal sama gue. Tapi lo tuh cewek katro, cewek kuper, ngerti? Terserah kamu aja deh. Tunggu, lo tuh keras kepala ya. Gue tuh kesini mau ngasih tau lo, tau gak? Kasih tahu aja sama pembantu-pembantu kamu yang siap ngelayanin ego kamu. Tunggu, gue bilang tunggu. Dablek banget sih lo. Dengar ya. Bokap lo tuh masuk rumah sakit. Kena serangan jantung. Lihat. Kenapa sih? Makin hari mereka makin aneh aja. Mungkin dia lagi ngajarin si Roy naik motor, bos. Diam! Apa-apaan lo? Mau dikira banci kesiangan? Duduk yang bener. Duduk nggak? Kalau nggak gue nggak jalan nih. Tadi bos nawarin untuk ngajar naik motor, malah ditolak. Sedangkan sama si Mirna dia malah mau. Gue bilang diam lo. Kenapa sih kalian selalu suruh saya diam? Diam! Gue rasa gue mulai curiga nih sama mereka berdua. Pasti ada apa-apanya. Coba sekarang lo ikutin mereka. Kalau udah ntar lo laporin ke gue. Oke? Oke. Aduh, gawat nih. Mereka nggak boleh tahu kita ada di sini. Kenapa sih lo? Pakai bikin mereka lagi.
Udah gampang, mereka tuh bisa gue tonjok sampai pingsan. Ntar lu bebas masuk ke dalam. Hah? Gila aja, jangan. Kamu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kenapa enggak? Gini aja nih. Kamu tanya sama mereka tentang asuransi bapakku. Mereka pasti nggak tahu tentang itu. Karena semua di rumah urusan seperti ini saya yang urus. Kalau terjadi apa-apa sama papi gimana ya? Sabar, Mi. Oke deh, gue coba ngomong. Lo di sini aja ya, tunggu gue di sini. Kamu kemana aja sih? Kok pergi-pergi nggak bilang? Habis ada kuliah di kampus. Terus gimana? Udah ngurus asuransi bapak? Asuransi apa? Loh, gimana sih? Bapak kan punya asuransi di kantor. Jadi semua ini yang bayar nanti kantor. Ya, nggak ada yang perlu kehilangan duit kan? Terus cara ngurusnya bagaimana? Datang aja langsung kantor bapak. Tanya sama resepsionis. Mereka semua juga tahu kok. Oh, kalau gitu, Mami pergi dulu ya. Ya, masa Nisa nunggu di sini sendirian sih, Mi? Gak mau ah, bosen. Terus bagaimana dong? Ya ikut. Ya udah, pergi aja berdua. Biar saya ngurus bapak. Ya udah yuk. Udah beres kok, yuk. Maaf, Mas. Masuknya nggak boleh bersamaan, harus satu-satu. Lo udah di sini. Lo tunggu di sini aja ya. Gue masuk ke dalam ya. Pak, Bapak udah baik kan? Pak, Bapak udah baik kan? Bapak cepet sembuh ya. Mirna nggak bisa lihat Bapak begini terus. Bapak harus sembuh. Pak, cepat sembuh ya. Mirna nggak bisa ngelihat Bapak begini terus. Bapak harus cepat sembuh. Bapak adalah segala-galanya buat Mirna. Bapak adalah ayah. Bapak juga ibu. Bapak juga bisa jadi saudara buat Mirna. Mirna nggak mau kehilangan Bapak. Bapak segala-galanya buat Mirna. Bapak jangan tinggalin Mirna, Pak. Mirna tahu semua orang bilang Mirna jelek. Tapi cuman Bapak yang bilang Mirna cantik. Cuma Bapak. Semua orang selalu ngatain Mirna kampungan. Mirna norak. Mirna jelek. Tapi Mirna gak peduli. Karena Mirna punya bapak yang selalu mencintai Mirna. Kasih sayang dan pengertian bapak sama Mirna. Cuman Bapak yang satu-satunya Mirna milikin. Karena cuma bapak yang bisa menghargai Mirna. Bapak yang selalu kasih semangat buat Mirna.
Pak, jangan tinggalin Mirna, Pak. Mirna mau Bapak sembuh. Mirna nggak mau kehilangan Bapak. Bapak harus sembuh. Buat Mirna.